Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang fiber flokulan, mata kuliah bahan kimia kertas. Saya Sarimas, angkatan 2018, NIM 012 18019. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan 4 poin utama dalam hasil presentasi kami. Yang pertama, pengertian flokulasi. Kedua, chemical yang digunakan dalam proses flokulasi. Yang ketiga, alat yang digunakan dalam proses flokulasi. Yang keempat, pengaruh dalam proses flokulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Diajeng Prastini, NIM 004. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari flokulasi dan bahan kimia yang biasanya digunakan sebagai fiber flokulan. Pertama, yaitu pengertian dari flokulasi. Flokulasi merupakan proses aglomerasi atau pengumpalan partikel terdestabilisasi menjadi flok dengan ukuran yang memungkinkan untuk dipisahkan, baik secara filtrasi maupun sedimentasi. Jadi, flokulasi ini bisa diartikan sebagai pertambahan dari mikroflok menjadi makroflok, sehingga partikel yang terlarut di dalam air tersebut dapat dipisahkan dengan air itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahan kimia apa saja yang biasanya digunakan sebagai fiber flokulan. Nah, dalam presentasi kali ini, kelompok 3 akan menyebutkan 2 bahan kimia. Yang pertama yaitu PAC dan yang kedua yaitu alum. Yaitu polyaluminium chloride atau PAC, merupakan produk perawatan air yang efektif dan efisien, di mana bahan kimianya dapat membuat partikel yang bermuatan negatif tersuspensi, sehingga dapat membantu dalam proses penjernihan air. Yang kedua yaitu aluminium sulfat atau alum, di mana senyawa ini dapat larut dalam air. Alum biasanya digunakan sebagai koagulan agent dalam proses penjernihan air minum atau pengelolaan air limbah pada industri kertas. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 juga akan sedikit menyinggung mengenai koagulasi. Koagulasi merupakan proses pengendapan partikel koloid karena penambahan bahan kimia, sehingga partikel-partikel tersebut akan bersifat netral dan terjadi pengendapan akibat adanya gaya gravitasi. Selanjutnya, keuntungan dari proses koagulasi dan flokulasi adalah dapat menurunkan tingkat kekeruhan air, sehingga kita bisa mendapatkan air yang jernih. Efek samping lainnya yaitu fraksi zat tersuspensi yang seringkali menjadi bahan pencemar bisa dihilangkan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pribadi Lugito, NIM 012 18023. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam proses koagulasi dan flokulasi. Alat yang digunakan dalam proses koagulasi dan flokulasi yaitu flokulator, yang merupakan alat kombinasi antara pencampuran dan pengadukan, sehingga flok-flok halus yang ada di bak pencampuran cepat bertumbuk dengan partikel kotoran atau flok-flok lainnya. Nah, sehingga mengakibatkan terjadinya penggumpalan flok yang lebih stabil dengan ukuran flok yang lebih besar dan bisa diendapkan serta disaring. Berikut adalah gambar dari flokulator. Flokulator itu mempunyai 2 prinsip kerja. Yang pertama yaitu pencampuran dan pengadukan. Nah, flokulator ini itu berjalan lambat, kemudian cepat, supaya flok yang dihasilkan itu lebih stabil dan mudah untuk diendapkan. Alat flokulator ini berjalan dengan kecepatan lambat dengan maksud agar terjadi pembentukan flok yang siap untuk diendapkan. Dalam proses flokulasi dan koagulasi, pengadukan dilakukan secara bertahap, yaitu dengan kekuatan besar kemudian kecil, supaya flok yang dibentuk itu tidak terpecah. Kemudian selanjutnya, keberhasilan proses flokulasi ini berpengaruh terhadap nilai TSS dan turbidity. TSS atau total suspend solid, banyaknya solid yang masih terlarut dalam air, bisa jadi fiber, partikel besi, pasir yang ukurannya sangat kecil. Nilai TSS ini juga berpengaruh pada turbidity. Turbidity atau kekeruhan fluida, daya tembus cahaya.
Biasanya nilai turbidity ini dipengaruhi oleh kandungan partikel mikroskopis seperti mikroorganisme dan zat padat yang masih terlarut. Selain itu, turbidity ini juga dipengaruhi oleh karakteristik kimikal yang digunakan dan terlarut dalam air. Kemudian yang terakhir, ringkasan proses flokulasi. Proses flokulasi ini terjadi pembentukan dan pembesaran flok, dilakukan pengadukan lambat atau slow mixing, putaran pelan sekitar 20 rpm, pneumatis atau sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Kemudian secara mekanis, hidrolisis dan kimikal yang digunakan PAC dan alum, serta waktu operasi sekitar 15-30 menit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.